Bab 411 Skala Terbalik Naga Hitam. Yu Hao. Kesadaran Huo Yu Hao diseret kembali ke dunia spiritualnya sendiri saat namanya dipanggil. Saudara Skydream, Permaisuri Es. Huo Yu Hao melihat Skydream Ichewom dan Permaisuri Es melayang di atas laut rohaninya dalam bentuk manusia setelah dia memasuki laut rohaninya. Skydream Ichewom mendengus dan bertanya, "Apakah kamu tahu apa yang Ditian berikan padamu?" Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin. Namun, saya bisa membayangkan bahwa itu untuk perlindungan saya sendiri. Lagi pula, keselamatanku menyangkut seluruh nasib hutan Great Stardow." Skydream Ichewom menghela nafas dan berkata, "Bocah bodoh. Hal itu bermanfaat dan berbahaya bagimu." Huo Yu Hao tertegun, "Ini bermanfaat dan berbahaya. Maksud kamu apa?" Permaisuri Es berkata, "Ditian memberimu skala terbalik." Skala terbalik. Huo Yu Hao tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Naga memiliki skala terbalik, dan mereka akan marah dan bahkan mengamuk jika skala terbalik mereka disentuh. Skala itu, Permaisuri Es mengangguk dan menjawab, "Itu benar. Namun, kami menemukannya terlambat. Anda sudah memakainya." "Hai." Huo Yu Hao bertanya, "Apa masalahnya jika saya memakai timbangan terbalik?" Skydream Ichewom terdengar sangat geram. "Tentu saja ada masalah. Ini masalah besar juga. Naga memiliki skala terbalik. Siapapun yang menyentuh skala terbalik mereka akan menimbulkan kemarahan mereka, itu adalah kebenaran. Bagian skala terbalik ini yang dia berikan padamu bisa melindungimu." Dia membentuk sepotong skala terbalik setelah metamorfosis setiap 100.000 tahun ketika dia mengalami Heaven Surat. Ini berisi kekuatan asalnya. Adapun perlindungan macam apa yang bisa diberikan kepadamu, aku benar-benar tidak yakin tentang itu. Namun, itu tidak akan lemah. Tetapi Anda perlu menyadari bahwa skala kebalikannya mengandung jejak kemurkaan surga. Dengan jejak murka surga ini, Anda tidak akan bisa mendapatkan kursi ilahi. Kursi ilahi. Apa kursi ilahi itu? Huo Yu Hao bertanya dengan bingung. Permaisuri Es menjawab, "Kami mengikuti Anda dengan harapan bahwa Anda akan mencapai wilayah itu suatu hari dan menjadi dewa yang sejati. Hanya dengan begitu kami dapat memisahkan diri dari tubuh Anda. Selain itu, jika kami mengikuti Anda ke dunia ilahi, itu akan setara dengan kami memecahkan hambatan dunia ini dengan bantuan Anda. Kita tidak akan lagi dibatasi oleh masa hidup kita. Meskipun peluangnya sangat tipis, kami pikir ini mungkin, mengingat perkembangan dan kultivasi Anda saat ini. Memperoleh kursi ilahi adalah batu loncatan terpenting untuk naik ke alam ilahi. Kita tidak tahu seperti apa dunia yang saleh itu, tetapi ada banyak legenda tentang itu. Di antara mereka semua, legenda tentang kursi ilahi adalah yang paling dekat dengan kebenaran. Di dunia ini, manusia berada di jalur menuju alam ilahi saat mereka menjadi Titlet Douluo. Binatang buas jiwa jauh kurang beruntung. Bahkan jika kita mencapai kultivasi jutaan tahun, kita masih akan kesulitan untuk menjadi dewa. Ini sangat terkait dengan kursi ilahi. Ada berbagai penjelasan untuk apa kursi ilahi itu. Penjelasan yang paling kami setujui adalah bahwa alam ilahi hanya dapat menampung sejumlah dewa. Setiap dewa memiliki kursi yang menjadi miliknya. Seseorang hanya bisa menjadi dewa setelah mendapatkan kursi ilahi. Inilah sebabnya mengapa semua makhluk hidup harus menemukan tempat duduk milik mereka di alam ilahi jika mereka ingin menjadi dewa. Seseorang kemudian dapat mengatasi batasan-batasan benua Douluo melalui koneksi mereka dengan tempat duduknya dan mencapai tingkat lain. Akhirnya, mereka kemudian dapat naik ke alam ilahi melalui kekuatan mereka di tingkat itu. Hal yang Ditian berikan padamu pada dasarnya bertindak sebagai penghalang yang mencegahmu terhubung ke kursi ilahi." Huo Yu Hao tertegun, dan bertanya, "Tidak bisakah saya melepasnya?" Skydream Ichewom tertawa dingin. "Kamu bisa mencoba melakukannya ketika kembali. Kecuali Anda mati, Anda tidak akan bisa melepasnya." Huo Yu Hao dengan cepat tenang. "Apakah ada cara lain agar saya bisa mendapatkan kursi ilahi?"
Permaisuri Es berkata, ya. Dengan membunuh Ditian. Bisakah kamu melakukan itu? Cara lain adalah jika kultivasi Anda di luar kemampuannya. Dia sudah berada di batas dunia ini. Anda akan menjadi dewa jika Anda bisa melampaui dia. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Juga, meterai skala terbalik Ditian dapat dihapus jika dewa sejati turun dan melakukannya untuk Anda. Anda dapat memperoleh kursi ilahi jika salah satu dari 3 kemungkinan ini terjadi. Menurut Anda, mana yang akan terjadi? Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu masih perlu 100 tahun sebelum bisa mencapai level Ditian. Namun, Anda tidak akan dapat mengalahkannya, mengingat bahwa ia memiliki cakar Raja Naga. Meskipun Ditian tidak jauh dari metamorfosis ke-9-nya, jauh, ini harus dikontekstualisasikan dalam situasi binatang jiwa. Ditian saat ini sedang menahan kultivasinya. Mengingat aura saat ini, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia menekannya selama 10.000 tahun. Bisakah Anda bertahan hidup selama 10.000 tahun lagi? Begitu Anda mati karena sebab alamiah, kekuatan takdir Anda akan hilang dari tubuh Anda, tetapi itu tidak akan hilang selamanya. Mengenai metode apa yang bisa dia gunakan untuk menerima kekuatan takdir ini, saya tidak yakin. Namun, saya yakin pasti ada jalan. Inilah sebabnya dia ingin Anda tinggal di dekat Great Stardew Forest setelah menyelesaikan semua yang harus Anda selesaikan. Setelah mendengar penjelasan Skydream Ichewom dan Ice Empress, Huo Yuhao benar-benar terkejut. Meskipun dia tahu bahwa konflik antara binatang buas dan manusia akan sangat sulit untuk ditengahi, dia tidak berharap itu begitu berbahaya. Dia telah menghentikan tidur dan dietnya selama beberapa bulan terakhir karena dia ingin menyelesaikan sebanyak mungkin transmisi roh antara manusia dan binatang buas. Dia benar-benar tanpa pamrih. Namun, dia berbakat dengan hadiah seperti itu. Skydream Ichewom berkata, selalu ada desas-desus bahwa kursi Tuhan ada di suatu tempat di Douluo benua. Apakah Anda lupa bagaimana koleksi Shrek Academy mencatat ini? Nenek moyang Anda, Tang San, akhirnya menjadi dewa setelah ia dikenali oleh kursi ilahi dan lulus ujian setelah menemukan kursi ilahi Dewa Laut. Namun, Anda saat ini berada dalam situasi di mana Anda tidak dapat maju lebih jauh bahkan jika Anda menemukan peluang. Ditian menggunakan metode seperti itu untuk membunuh segala kemungkinan kamu menjadi dewa. Sementara manusia jahat, binatang buas, hehe. Permaisuri Es menghela nafas dan berkata, sampai batas tertentu, Ditian tidak salah untuk melakukannya. Dia adalah Raja Binatang Buas. Dia hanya melakukan ini untuk warisan bintang besar Do Forest. Skydream Ichewom mengutuk, apa maksudmu dia tidak salah? Kita semua adalah binatang buas. Segalanya berjalan baik di sisinya, tetapi dia masih memilih untuk berbalik dan mengurangi harapan kita. Idiot, idiot, saudara Skydream, permaisuri es. Tiba-tiba Huo Yuhao memanggil. Mendengar suaranya terdengar agak aneh, mereka berdua tidak bisa membantu tetapi mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Huo Yuhao melayang dengan tenang di atas laut spiritualnya. Namun, baik Ice Empress dan Skydream Ichewom tampaknya menyadari sesuatu yang berbeda tentang dirinya saat ini. Dia diam-diam tetap di tempatnya, tapi ada perasaan yang menjulang tinggi tentangnya. Matanya bersinar terang, dan sorot matanya sangat ditentukan dan gigih. Apakah kalian berdua percaya padaku? Suara Huo Yuhao terdengar sedikit aneh saat bergema di laut spiritualnya. Seketika, laut spiritualnya yang bergelombang segera menjadi tenang dan damai. Sangat tenang sehingga tidak ada riak sama sekali. Itu seperti permukaan yang tenang dan kokoh. Kedua binatang buas itu tertegun, dan tanpa sadar mengangguk. Huo Yuhao berkata, Brother Skydream, jika bukan karena Anda, saya tidak akan berada di sini hari ini. Jiwa bela diri saya akan tetap cacat. Bahkan jika saya mengikuti senior tertua dan guru Xiaoya ke Shrek Academy, saya tidak akan mampu mencapai apapun. Saya tidak akan bisa menyatu dengan Ice Empress.
Anda memberi saya 4 cincin jiwa yang kuat dan jiwa bela diri kedua. Semua prestasi saya adalah hasil dari fusi saya dengan Anda. Ice Empress, itu sama untukmu. Pengakuan Anda tentang saya memungkinkan saya untuk memiliki Ultimate Ice, sehingga saya dapat mengembangkan tujuan dan garis besar dalam aspek serangan. Jiwa berdering dan tulang jiwa yang Anda berikan kepada saya telah menyelamatkan saya pada banyak kesempatan. Kalian berdua adalah dermawan saya. Tanpamu, Huo Yuhao tidak akan ada hari ini. Karena kalian berdua percaya padaku, biarkan aku berjanji padamu sekarang, hari ini. Beri aku 30 tahun. Dalam 30 tahun, saya akan melakukan yang terbaik dalam kultivasi saya dan mendapatkan kekuatan yang dapat menyaingi Beast God. Kalau begitu aku akan menantangnya. Saya akan menggunakan kemampuan saya sendiri untuk menghapus skala terbalik Black Dragon-nya dari tubuh saya. Di masa depan, saya mungkin tidak bisa mendapatkan kursi ilahi. Namun, saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mencarinya. Saya tidak akan menyerah bahkan jika hanya ada secercah harapan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan Anda. Baik, Huo Yuhao tidak terlalu keras, tetapi dia berbicara dengan semangat dan tekad. Setelah mendengar kata-katanya, Ice Empress dan Skydream Ichewom tampak jauh lebih nyaman. Mereka saling memandang, dan Skydream Ichewom menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Yuhao, waktu tidak masalah. Mengingat kondisi Anda saat ini, serta korban Beast Emperor menguntungkan, Anda setidaknya akan dapat hidup selama lebih dari 300 tahun. Terlalu sulit bagimu untuk mengalahkan Dewa Beast dalam waktu 30 tahun. Kami tidak akan membatasi tujuan Anda. Ini bagus asalkan Anda memiliki tekad untuk mengalahkannya. Huo Yuhao dengan dalam berkata, seorang pria tetap setia pada kata-katanya. Apapun yang saya janjikan untuk dilakukan, saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Skydream Ichewom dan Ice Empress mengangguk. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu juga. Huo Yuhao menjadi tenang saat dia sadar kembali akan tubuh aslinya. Setelah itu, ia mengamati skala terbalik naga hitam di lehernya melalui kekuatan spiritualnya. Namun, skala terbalik seperti lembah yang dalam karena menyerap kekuatan spiritualnya, meskipun hanya ada kontak minimum antara kekuatan spiritualnya dan skala terbalik. Bahkan tidak ada tanggapan. Selain itu, Huo Yuhao dengan jelas menemukan bahwa potongan skala terbalik ini benar-benar menempel pada kulit di dadanya. Seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Untungnya, Brother Skydream dan Permaisuri Es memperingatkan saya. Kalau tidak, saya akan berpikir bahwa Ditian bersikap baik kepada saya. Huo Yuhao tidak menyalahkan Ditian. Ditian hanya melakukan ini untuk masa depan nasib Great Stardew Forest. Dari perspektif kepentingannya, tindakan Ditian dibenarkan. Namun, dia memiliki pendapat berbeda tentang Ditian sekarang. Awalnya, ia mengembangkan rasa hormat pada Ditian setelah pembicaraan yang hangat dengannya. Namun, dia sekarang hanya memiliki niat untuk mempertahankan kemitraan profesional dengan Dewa Binatang. Huo Yuhao diam-diam meninggalkan taman pembantaian setelah bercocok tanam sampai pagi hari kedua. The Three-Headed Scarlet Devil Mastiff sudah menunggunya. The Scarlet King mengawalnya saat dia meninggalkan Great Stardew Forest dan bergegas menuju Shrek Academy. Seiring kultivasinya meningkat, dia sekarang bisa terbang menggunakan kekuatan jiwanya. Namun, menggunakan alat jiwa membantunya untuk lebih menghemat kekuatan jiwanya. Setelah 15 menit, ia mencapai kota Shrek. Dari langit, jelas bahwa kota itu sedang sibuk membangun kembali. Kota Shrek yang asli telah menjadi benteng, dan kota baru sekarang meluas darinya. Jauh dari kota, pagoda roh sudah hampir selesai. Itu adalah menara besar. Sebagai markas besar pagoda roh, Akademi Shrek telah menghabiskan banyak upaya untuk membangun menara. Menara itu berbentuk heksagonal, dan menutupi lebih dari 1000 meter persegi. Menurut rencana, menara itu akan bertingkat 13 dan tingginya 200 meter.
Itu akan cukup besar untuk menampung lebih dari 10.000 orang. Ini semua untuk pengembangan pagoda roh masa depan. Saat ini, bahkan tidak ada 100 anggota staf di pagoda roh, dan jumlah ini tidak mungkin berubah dalam jangka pendek. Tidak jauh dari Spirit Pagoda adalah wilayah baru yang ditunjuk dari kota Shrek. Saat ini, garis-garis tembok kota baru sudah dibangun di sepanjang perimeter. Karena skalanya terlalu besar, pembangunan tembok kota tidak akan selesai dalam waktu dekat, hanya area yang sedang dibuat sketsa sekarang. Namun, meski begitu, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa besar kota itu nantinya. Semoga kota Shrek akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. Setidaknya usaha saya tidak sia-sia selama 3 bulan terakhir. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan Great Stardew Forest, bagaimana Shrek City berani melakukan ekspansi sebesar itu? Selama pasang binatang terakhir, alat jiwa Tang Sekte menarik perhatian, terutama 2.000 cangkang meriam jiwa stasioner. Nilai mereka tidak dapat diukur dengan uang. Setelah air pasang berakhir, Sekte Tang segera dipromosikan menjadi mitra strategis Akademi Shrek setelah keputusan dibuat selama konferensi Paviliun Dewa Laut. Selain itu, baik Sekte dan Akademi bekerja erat satu sama lain. Itu tidak lagi seperti dulu, di mana Sekte adalah semacam anak perusahaan dari Akademi. Posisi Tang Sekte diakui oleh seluruh Akademi untuk pertama kalinya. Untuk berterima kasih kepada Sekte Tang atas kontribusi mereka selama gelombang buas, Paviliun Dewa Laut membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menawarkan Sekte posisi di Paviliun Dewa Laut. Posisi ini secara alami tidak ditawarkan kepada Huo Yuhao, karena dia sudah menjadi anggota Paviliun Dewa Laut. Sebaliknya, itu diberikan kepada pemimpin Sekte, Bei. Sampai sekarang, Sekte Tang memiliki 2 anggota di Paviliun Dewa Laut. Ini tidak hanya bermanfaat dalam hal reputasi. Akademi Shrek sudah memberitahu Tang Sekte bahwa Sekte dapat memilih basis mereka sendiri setelah kota Shrek dibangun kembali. Ini akan memungkinkan Sekte Tang untuk memperluas pengaruh mereka di kota Shrek. Pada saat Spirit Pagoda sepenuhnya dibangun, skala kota Shrek dan efek pagoda pada kemakmurannya akan menjadi sangat besar. Di kota yang makmur, Akademi Shrek sangat murah hati dalam memungkinkan Tang Sekte untuk memilih basis mereka sendiri di kota. Selain itu, Akademi telah melunasi hutang yang mereka miliki atas Sekte Tang. Sementara mereka belum membayar 2.000 peluru meriam jiwa stasioner, mereka memberi bentuk Sekte Tang. Setelah Xuan Ziwen menerima formulir ini, dia tersenyum sangat lebar. Ada daftar inventaris pada formulir ini, yang mencakup semua jenis logam langka. Itu terdiri sekitar 50% dari semua logam langka yang 3 kerajaan bersedia untuk memasok ke Akademi. Manfaat roh bagi Tuan Jiwa telah sepenuhnya terungkap setelah banyak percobaan. Meskipun Shrek Academy sangat murah hati, mereka tidak terlalu murah hati. Pengembangan kota Shrek membutuhkan sejumlah besar uang dan sumber daya. Akibatnya, Paviliun Dewa Laut telah mengajukan beberapa syarat dan ketentuan ketika mereka bernegosiasi dengan utusan ketiga kekaisaran. Huo Yuhao belum memberi kontrak yang sederajat. Syarat dan ketentuan ini secara alami dianggap sebagai batu loncatan bagi para penguasa jiwa tipe spiritual dari berbagai kerajaan untuk bergabung dengan Pagoda Roh. Shrek Academy memang mengalami kerugian besar melawan gelombang binatang. Selain itu, ketiga kekaisaran juga tidak terpengaruh sama sekali, karena Akademi Shrek telah menolak gelombang binatang itu untuk mereka. Dari keadaan tragis di medan perang, jelas bahwa Akademi Shrek telah menggunakan banyak sumber daya untuk bertarung. Hanya tepat bagi ketiga kekaisaran untuk menawarkan bantuan kepada mereka. Dengan cara ini, kedua belah pihak senang. Karena Tang Sekte telah memberikan kontribusi yang sangat istimewa, mereka ditawari setengah dari logam langka. Guru Xuan akhirnya senang, mengingat bahwa ia sangat patah hati setelah kehilangan lebih dari 2.000 peluru meriam stasioner. Tentu saja, Akademi memang membuat permintaan baru dari Sekte,
yaitu bahwa mereka harus memprioritaskan pasokan alat jiwa untuk memperlengkapi kota Shrek dan tentara pertahanan kota Shrek. Memanfaatkan peluang ini, tentara pertahanan kota Shrek mulai berkembang untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Awalnya terdiri dari 10.000 orang, tetapi akan diperluas menjadi 50.000. Di antara 50.000 orang ini, 35.000 prajurit biasa akan direkrut, dan slot yang tersisa harus diisi dengan merekrut guru jiwa dan insinyur jiwa. Tentara pertahanan kota telah menderita kerugian besar selama pertempuran ini dan banyak yang terluka. Lebih dari 2.500 orang kehilangan nyawa. Untungnya, rasio guru jiwa dan insinyur jiwa yang telah kehilangan nyawanya relatif rendah. Kali ini, tentara pertahanan kota merekrut orang-orang dari seluruh benua. Berita itu disebarluaskan, dan pelamar yang tertarik akan disaring dalam batch dan direkrut dalam 6 bulan ke depan. Setelah tentara pertahanan kota Shrek berhasil melawan gelombang buas, reputasinya sangat meningkat. Persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk bergabung dengan tentara secara alami dinaikkan. Selain itu, kota Shrek memperlakukan pasukannya dengan sangat baik. Banyak orang mulai berdatangan dari berbagai tempat untuk melamar posisi di City Defense Army. Roh juga menjadi sangat populer di antara 3 kerajaan di benua Douluo. Reputasi Shrek City dan Shrek Academy meningkat pesat dari semua pembicaraan tentang spirit ini. Faktor penarik terbesar bagi orang-orang yang ingin bergabung dengan tentara pertahanan kota adalah bahwa mereka akan diberikan prioritas untuk menggunakan pagoda roh. Hanya manfaat ini saja yang dapat menarik banyak master jiwa untuk bergabung dengan City Defense Army. Shrek Academy berhasil memaksimalkan manfaatnya karena masalah spirit ini. 3 kekaisaran tidak tahu harus berkata apa tentang ini. Belum lama ini, Pagoda Roh mengumumkan bahwa itu hanya bisa melayani 200 tuan jiwa setiap bulan, karena baru saja didirikan. Jumlah ini akan meningkat di masa depan, tetapi ini adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan sekarang. Di satu sisi, itu karena kurangnya binatang buas yang dipasok oleh Great Stardew Forest. Di sisi lain, Spirit Transmission Masters baru saja belajar tentang kontrak, dan mereka belum begitu lancar dalam prosesnya. Mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan pengalaman. Selanjutnya, pagoda itu masih dalam pembangunan. Akibatnya, Pagoda Roh memutuskan bahwa hanya ada jumlah transmisi roh ini setiap bulan atas permintaan Huo Yuhao. Paling tidak, jumlah ini tidak akan bertambah sampai setelah pagoda dibangun sepenuhnya. Pada saat yang sama, Pagoda Roh juga menyebarkan informasi lain untuk meyakinkan Great Stardew Forest. Huo Yuhao adalah orang yang secara langsung menyebarkan informasi ini. Itu sangat sederhana, secara terbuka mengumumkan dugaan Huo Yuhao sebelumnya, dan memberitahu semua master jiwa bahwa spirit dapat memberi mereka lebih dari 1 cincin jiwa. Sebagai hasilnya, seseorang dapat memperoleh lebih banyak cincin jiwa jika mereka menekan kekuatan jiwa mereka. Inti dari informasi ini adalah untuk membuat tuan jiwa kurang cemas tentang mendapatkan cincin jiwa, dan untuk mengumpulkan kemampuan mereka sebagai gantinya. Dengan cara ini, mereka akan kurang cenderung untuk menyakiti binatang buas. Setelah 2 informasi ini disebarluaskan, keberadaan Pagoda Roh segera diketahui oleh 3 kerajaan di benua Douluo. Tiba-tiba ada guru jiwa masuk ke kota Shrek sebagai hasil dari berita ini. Shrek Academy belum memulai perekrutan siswa baru, tetapi banyak sekte telah mengirim murid-murid mereka untuk berpartisipasi dalam tes Akademi Shrek. Mereka yang melampaui batas usia berlaku untuk tentara pertahanan kota Shrek. Kedatangan mereka menyebabkan kota Shrek menjadi lebih makmur. Meskipun akan membutuhkan waktu lama untuk membangun kembali dan mengembangkan kota, masa depannya yang cerah terbukti dari orang-orang yang bergegas. Huo Yuhao membuat beberapa perhitungan, dan sampai pada suatu kesimpulan. Akan membutuhkan waktu paling lama 3 tahun bagi Shrek City untuk membangun kembali. Meskipun hanya sebagian dari master jiwa yang mendaftar untuk bergabung dengan tentara pertahanan kota yang akan dipertahankan,
seluruh kota terikat untuk mengalami perubahan besar jika Departemen Teknik Jiwa Akademi Tang Sek dan Shrek diberi waktu 3 tahun. Ketika saatnya tiba, Ditian tidak akan bisa mengancam Akademi Shrek lagi, bahkan jika dia melepaskan gelombang binatang buas lainnya. Saat dia hendak memasuki wilayah udara kota Shrek, Huo Yuhao turun dari langit. Meskipun kota Shrek tidak memiliki batasan udara yang jelas seperti 3 kerajaan, tidak ada guru jiwa atau insinyur jiwa yang akan terbang di atas kota Shrek kecuali ada semacam situasi khusus, karena menghormati Shrek. Huo Yuhao memasuki Akademi Shrek dari gerbang timur. Baru-baru ini, ia menjadi sangat terkenal. Ketika dia memasuki akademi, dia sudah dikenali oleh para siswa. Sebelum juniornya bisa mendatanginya, Huo Yuhao mempercepat langkahnya dan bergegas pergi. Saat dia melambaikan tangannya untuk mengakui mereka, dia dengan cepat bergegas menuju Danau Sigat. Dia bergerak maju di atas permukaan air dan mencapai halaman dalam. Sebagai anggota Paviliun Dewa Laut, dia bisa memasuki paviliun dengan bebas, dan inilah yang dia lakukan. Dia berhenti di jalurnya ketika dia tiba di depan Paviliun Dewa Laut. Ketika dia melihat pohon emas yang bersinar redup, dia berlutut sekali lagi dan bersujud 3 kali sebelum berjalan ke Paviliun Dewa Laut. Yuhao, Ditian bersedia mengeluarkanmu. Penatua Suan terkejut. Segera, beberapa penatua di Paviliun Dewa Laut bergegas ke aula utama. Salam, para penatua. Huo Yuhao memuji mereka dengan hormat. Penatua Suan terkekeh dan berkata, Anda tidak harus berdiri pada upacara bersama kami. Selain itu, Anda juga anggota Paviliun Dewa Laut. Bagaimana kabarnya di sisi Ditian? Kenapa dia rela membiarkanmu keluar? Tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda mengendalikan nasib seluruh Great Stardew Forest? Kami masih mendiskusikan bagaimana cara kami menyelamatkan Anda. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Dewa Binatang dapat memenjarakan saya, tetapi dia tidak dapat menghentikan saya mengambil nyawaku sendiri. Dia tidak bisa membiarkanku mati, jadi tentu saja, dia tidak punya pilihan selain membiarkanku pergi. Dia tidak berbicara tentang bagaimana Ditian memberinya skala terbalik Black Dragon. Konflik antara Shrek dan Great Stardew Forest baru saja mulai melunak dan menetap, dan dia tidak ingin ada masalah baru yang dapat memperumit masalah setelah dia pergi. Aku tahu kamu selalu punya ide. Semuanya baik-baik saja, selama Anda kembali. Anda sudah menjadi sage jiwa, Anda harus tetap di Paviliun Dewa Laut dan beristirahat. Anda hampir selesai menangani masalah dengan spirit pagoda, dan saya tidak akan membiarkan mereka mengganggu Anda jika tidak ada keadaan khusus. Penatua Suan, bisakah saya berbicara kepada Anda secara pribadi? Maaf, para penatua. Huo Yuhao membungkuk dengan hormat pada penatua lainnya sekali lagi. Para tetua tersenyum ramah sebelum mereka mengangguk dan meninggalkan mereka berdua. Ekspresi penatua Suan sedikit berubah ketika dia duduk di meja panjang yang digunakan Paviliun Dewa Laut untuk rapat dan konferensi. Dia menunjuk ke sebuah kursi di dekatnya dan memberi isyarat agar Huo Yuhao juga duduk. Penatua Suan, Huo Yuhao memanggil dengan lembut setelah dia duduk. Penatua Suan tersenyum tipis dan berkata, jika Anda bermaksud meminta maaf kepada saya, tidak perlu untuk itu. Gelombang binatang buas tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Anda. Anda anak yang cerdas, jadi berhentilah membuang waktu untuk masalah yang tidak penting. Kematian The Auspicious Beast hanya sekering, dan bahkan jika sekering ini tidak ada, Great Stardew Forest mungkin akan membuat langkah dalam beberapa tahun saja. Karena itu, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Lebih jauh lagi, eksperimenmu dengan spirit telah memberikan kesempatan bagi Akademi dan Shrek City untuk pengembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya percaya bahwa tidak akan lama bagi kota Shrek untuk menjadi salah satu kota paling terkenal di benua. Kontribusi Anda sangat besar. Ketika itu terjadi, kita akan jauh lebih berpengaruh di benua, dan kita akan bisa melakukan lebih banyak lagi. Kali ini, prioritas utama kami adalah memperluas Akademi dan Sekte Tang
selain menambah jumlah pasukan pertahanan kota. Kami akan menyuntikkan sejumlah besar tenaga kerja, sumber daya, dan uang ke dalam pengembangan proyek-proyek ini. Ini akan menjadi kekuatan positif yang besar untuk pengembangan Tang Sekte di masa depan. Terima kasih. Huo Yuhao menunduk dan melanjutkan, tapi bagaimanapun juga, jika bukan karena apa yang terjadi antara Kiwer dan aku, gelombang binatang buas tidak akan datang sepagi ini. Jika itu datang setelah beberapa tahun lagi, dan setelah alat jiwa kita berkembang lebih jauh, kita tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Saya bertanggung jawab untuk ini. Selain itu, Anda harus tahu bahwa saya memanggil pasukan mayat hidup untuk menyerang gelombang binatang untuk menyelamatkan dan memperkuat kota Shrek. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, lapisan undulasi spiritual lembut berasal dari tubuh Huo Yuhao dan membungkus mereka berdua, menghalangi suara apapun untuk keluar dari sana. Ekspresi Penatua Xuan sedikit berubah. Dia tidak berharap Huo Yuhao untuk mengambil inisiatif dalam membahas masalah ini. Yuhao, aku hanya berharap kamu mengerti satu hal, bagaimanapun juga, Akademi memiliki kepercayaan tanpa syarat padamu. Jangan pegang beban apapun di hati Anda. Keadaan itu istimewa, dan kamu hanya melakukan itu untuk menyelamatkan akademi, dan kamu melakukan itu untuk menargetkan binatang buas. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, tapi itu tidak bisa mengubah fakta bahwa saya memiliki kemampuan Tuan Roh Jahat. Namun, Penatua Xuan, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa kemampuan yang saya miliki ini berbeda dari yang dimiliki oleh penguasa roh jahat. Saya tidak akan pernah terpengaruh oleh kemampuan ini. Penatua Xuan menatap dalam pada Huo Yuhao. Dia penuh kekaguman di dalam, anak ini hanya berbeda. Huo Yuhao melanjutkan, kemampuan saya ini tidak termasuk dalam batas dunia kita. Karena itu, mereka tidak dianggap sebagai kemampuan dari penguasa roh jahat. Sebaliknya, kemampuan ini datang dari pesawat lain. Kemampuan ini, bersama dengan kontrak yang sederajat, diturunkan kepadaku oleh guru milikku yang perasaan ilahi ini sisa-sisa yang secara tidak sengaja aku padukan. Huo Yuhao tidak lagi menyembunyikan apapun saat dia merinci semua yang ada hubungannya dengan Necromancer Calamity, Electrolux. Penjelasannya jauh berbeda dari apa yang dia katakan pada para makhluk jiwa. Dia merinci segalanya sejak pertama kali menyatu dengan Electrolux, sampai akhir setelah Electrolux memberinya banyak hal. Penjelasan Huo Yuhao sangat menyeluruh. Penatua Xuan mendengarkan narasinya dengan sangat cermat, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya dari waktu ke waktu. Karena penggabunganku dengan roh permaisuri salju, guruku menggunakan kekuatannya yang terakhir dan meninggalkan dunia ini selamanya. Dia meninggalkan Demiplan Spektral dan Necromancy-nya, tapi aku tidak akan pernah menggunakan kekuatan ini kecuali aku tidak punya pilihan lain. Selanjutnya, Necromancy guruku memanfaatkan elemen cahaya. Karena itu tidak mengandung kekuatan jahat lain dalam dirinya sendiri. Penatua Xuan berkata, karena itu masalahnya, maka Anda tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Aku akan menyimpan rahasiamu, dan aku tidak akan meninggalkan catatan tentang ini di Paviliun Dewa Laut. Seperti yang Anda katakan, yang harus Anda lakukan adalah menghindari menggunakan kekuatan ini di masa depan sebanyak mungkin. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam dan tersenyum ketika berkata, saya merasa jauh lebih baik setelah menceritakan semua rahasia yang tersembunyi di hati saya. Penatua Xuan menepuk pundaknya dan berkata, saya tahu apa yang Anda khawatirkan, anak saya. Yang benar adalah, keraguan telah muncul di hati saya sebelumnya, tetapi keraguan saya menghilang sejak saya kembali ke Paviliun Dewa Laut. Apa kamu tahu kenapa? Kenapa? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Xuan menjawab, karena Anda telah dipilih oleh penatuamu. Mata Huo Yuhao memerah ketika Penatua Xuan menyebutkan penatuamu. Dia mengerutkan bibirnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan air mata jatuh dari matanya. Penatua Xuan tersenyum dan berkata, Anda adalah anak yang baik,
dan Anda telah melakukan cukup banyak untuk Shrek. Apakah Anda tahu bahwa Shao Ze datang kepada saya setengah bulan yang lalu dan mengatakan kepada saya bahwa ia ingin melepaskan kesempatannya untuk mengambil alih sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut, dan ia ingin membiarkan Anda mengambil alih secara langsung alih-alih membiarkan Anda mengambil alih di generasi berikutnya. Apa? Huo Yuhao heran, dan dia buru-buru melambaikan tangannya di udara dan berkata, itu tidak akan berhasil. Saya masih sangat muda. Bagaimana saya bisa menjadi Tuan Paviliun Dewa Laut? Penatua Suan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Saran Shao Ze sangat masuk akal. Saya bekerja bersama dengan Penatua Mu dan menyegel di Tian, dan meskipun dia akhirnya berhasil menerobos, saya telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Titlet Douluo setelah pengalaman itu. Saya akan memasuki kultivasi tertutup setelah urusan duniawi dan duniawi ini diselesaikan. Mata Huo Yuhao berbinar. Penatua Suan, Anda memiliki kesempatan untuk mencoba dan menerobos ke tingkat itu. Penatua Suan terkekeh dan berkata, ya, saya tidak bisa membiarkan upaya sungguh-sungguh Penatua Mu sia-sia. Itu fantastis, seru Huo Yuhao bersemangat. Huo Yuhao secara alami mengacu pada tingkat Douluo Ultimate. Penatua Suan adalah Douluo Transcendent peringkat 98, satu langkah lagi dari mencapai batas kemanusiaan. Meskipun Ultimate Douluo memiliki perbedaan kekuatan, Akademi Shrek akan sekali lagi memiliki individu yang kuat yang berada di puncak benua. Ini adalah berita bagus untuk Akademi dan untuk kota Shrek. Penatua Suan tersenyum dan berkata, jika saya berhasil, dan menurut keadaan Ultimate Douluo, saya memperkirakan bahwa saya dapat hidup selama 100 tahun atau lebih. Saya tidak akan tetap sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut selama sisa hidup saya, tetapi saya seharusnya tidak memiliki masalah tetap dalam posisi ini selama beberapa dekade. Ketika itu terjadi, Anda akan dewasa. Dengan prospek Anda saat ini, Anda pasti bisa menjadi Douluo berjudul dalam waktu 10 tahun, dan Anda seharusnya tidak punya masalah menjadi Douluo Transcendent dalam waktu 20 tahun. Saya akan membantu Anda bertahan sebentar. Adapun Shao Ze, dia memiliki beberapa wahyu dan pemahaman karena perkembangan roh. Dia melewati kendali Departemen Jiwa Marsial Khmer, dan memasuki kultivasi tertutup. Dia menyerahkan posisinya sebagai penerus Paviliun Dewa Lautan, dan itu setara dengan melepaskan beban terbesar di hatinya. Ini adalah berita bagus baginya. Shao Ze sangat berbakat, dan saya berharap dia bisa mencapai sesuatu setelah penanamannya yang tertutup. Tetapi, Penatua Suan, bagaimana saya bisa menjadi Tuan Paviliun Dewa Laut? Aku, Huo Yuhao berkata dengan khawatir. Penatua Suan melambai padanya dan berkata, mengapa kamu mengkhawatirkan hal ini sekarang? Saya tidak meminta Anda untuk mengambil tanggung jawab ini segera. Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan diri Anda, dan kita dapat berbicara tentang siapa yang akan menggantikan saya sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut di masa depan. Apakah Anda mencari saya untuk membuka hati Anda kepada saya? Huo Yuhao berkata, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Seakan kesedihan berkedip di matanya ketika dia mengucapkan kata terakhir dari kalimatnya. Selamat tinggal, Anda pergi. Penatua Suan terkejut. Huo Yuhao telah menjadi sage jiwa, dan kekuatan rohaninya telah meningkat secara eksponensial, jadi dia memang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia terlalu penting untuk masa depan Akademi Shrek. Penatua Suan tidak ingin membiarkan Huo Yuhao keluar dari pandangannya jika dia bisa menolongnya. Huo Yuhao mengangguk dan melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Saya mungkin akan pergi untuk waktu yang relatif lama, jadi saya datang ke sini terutama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Penatua Suan menurunkan suaranya dan berkata, jika ini karena Anda telah memanggil pasukan mayat hidup, maka itu sangat tidak perlu. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa masalah ini berakhir di sini, dan tidak ada yang akan membicarakan hal ini secara terbuka. Kami semua akan menjaga rahasia Anda.
Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak melakukan ini karena itu. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Selain itu, saya ingin mengunjungi Donger dan melihat apakah dia sudah bangun." Emosi Huo Yuhao berubah sedikit ketika dia menyebutkan Donger. Setelah Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya saat itu, hal pertama yang ingin dia lakukan secepat mungkin adalah mengunjungi Donger. Donger telah mengalami koma begitu lama, dan dia tidak tahu keadaannya saat ini. Orang bisa mengatakan bahwa fakta bahwa Wang Donger masih hidup, meskipun dia dalam tidur nyenyak, adalah milik Huo Yuhao bantuan emosional. Tidak ada yang lebih penting daripada Donger baginya. Penatua Suan hanya bisa mengangguk ketika Huo Yuhao berbicara tentang Donger. Iya nih, saya tidak bisa melarang dia mengunjungi Donger. Senyum muncul di wajahnya. Aku benar-benar menjadi tua, dan aku tidak tahan untukmu pergi. Selain itu, beberapa hal pasti akan terjadi setiap kali Anda pergi, dan saya benar-benar takut mendengar kabar buruk lagi yang mengkhawatirkan Anda. Huo Yuhao menggaruk kepalanya malu-malu dan berkata, "Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi saat ini. Saya akan sangat berhati-hati tentang segalanya. Setelah saya mengunjungi Donger, saya akan membawanya kembali jika dia bangun, tetapi jika dia masih tidur, saya ingin